Game of the Year 2022. Is the cat gonna be the goat? Or the gods who destroy the Asgard? And welcome back to Dr. Andes Game. Dan di episode kedua kali ini aku akan membahas tentang Game Awards 2022 yang kemarin baru saja di-announce pada 14 November 2022. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih ke Game Awards 2022, kita sedikit callback lah ke Game Award tahun kemarin 2021, di mana game family co-op It Takes Two mendapatkan penghargaan sebagai Game of the Year 2021. Nah, kira-kira bagaimana sih nominasi pada tahun ini, dan apakah hampir sama seperti tahun kemarin, ataukah akan ada kejutan seperti pemenang tahun kemarin yaitu It Takes Two, yang dimana cukup mengagetkan, walaupun jika teman-teman sudah melihat game tersebut ataupun memainkan game tersebut, game It Takes Two itu juga pantas untuk menjadi Game of the Year tahun kemarin. Oke, without further ado, kita mulai ke topik yang pertama, yaitu Game eSport of the Year 2022. Sepertinya nggak banyak perubahan ya mengenai eSport of the Year, dan nominasinya pada tahun ini itu ada Counter Strike Global Offensive, yang dimana sudah rajin untuk ikut nominasi pada Game Award dan tidak terkecuali tahun ini. Lalu ada Dota 2 dan League of Legends yang menjadi game MOBA yang paling populer lah pada saat ini. Lalu ada Valorant yang tahun kemarin itu juga ikut ke nominasi 2021 dan 2022 ini akhirnya masuk kembali. Dan yang menjadi kejutan pada tahun ini, di mana Call of Duty, yang dimana multiplayernya eSport Call of Duty tidak masuk ke nominasi pada tahun 2022 ini, namun digantikan oleh Rocket League, yang dimana jika melihat perkembangan scene eSportnya, Rocket League ini sendiri juga udah mulai meroket seperti namanya pada tahun ini, dan dimana event-event besar Rocket League mulai dirilik oleh para antusias eSport di tahun ini. Dan ya, tahun ini Rocket League masuk ke nominasi Game Award. Dan jika bertanya bagaimana sih prediksiku pada tahun ini, jika melihat tahun kemarin, League of Legends ini sepertinya masih menjadi masih menjadi kontestan terkuat lah untuk nominasi eSport of the Year ini. Karena kalau kita berkaca kepada lawannya ataupun pesaing terberatnya, yaitu Dota 2, yang dimana pada tahun ini banyak sedikit kontroversi pada scene esportnya, dimana penyelenggaraan eventnya yaitu The International 2022 itu sedikit ada kritik dan kurang enak di mana-mana. Walaupun League of Legends sendiri itu juga tidak terlepas dari yang namanya permasalahan juga, teman-teman. Tapi jika ingin prediksiku pada tahun ini, League of Legends masih menjadi Game of the Year. Oke, kita berlanjut dari eSport ke game mobile. Nah, kenapa sih aku memilih game mobile? Karena semua orang sekarang yang mempunyai HP pasti bermain game, dan tentu saja game mobile ini juga tidak luput dari awarding untuk game pada dari tahun ke tahun. Nah, dan untuk nominasi Mobile Game of the Year tahun 2022 itu yang pertama ada Apex Legends Mobile, yang tahun ini masuk nominasi. Dan karena tahun ini menjadi season pertama Apex Mobile, lalu banyak orang mulai memainkannya dan popularitasnya itu paling naik lah tahun ini. Lalu yang kedua, The Only One Genshin Impact. Nah, yang tahun kemarin juga menjadi pemenang di Mobile Game of the Year. Ya, untuk prediksiku mungkin sebelum melihat ke nominasi yang lain,
mungkin Genshin Impact ini masih menjadi pemenang lah, atau istilahnya top contender pada nominasi mobile. Lalu yang ketiga ada Diablo Immortal. Keempat ada Marvel Snap yang belum lama ini rilis di Play Store dan App Store. Dan kalau aku sendiri bilang Marvel Snap ini masih banyak kekurangan ya untuk masuk ke Game of the Year. Walaupun secara gameplay ini fun, tapi masih belum menjadi top contender lah pada nominasi Mobile of the Year. Lalu ada Tower of Fantasy yang dimana disebut sebagai salah satu Genshin killer di tahun ini. Namun Genshin masih tetap menjadi salah satu fandom terbesar ya untuk game mobile pada tahun ini. Dan dimana Tower Fantasy itu kalau aku lihat hype-nya tuh cuma 1 bulan awal, dimana world-nya tuh dirilis, karakter dirilis, dan ya untuk dari aku sendiri ya, untuk sisi gameplay itu masih bagus Genshin kalau bagiku, walaupun tidak jauh berbeda ya. Ini game RPG open world Genshin dan Tower of Fantasy, tapi entah kenapa Tower of Fantasy itu kurang adiktif kalau bagiku, dan Genshin itu masih menjadi yang terbaik lah untuk game mobile yang juga pada tahun ini. Dan kemungkinan Genshin masih akan tetap mendominasi menjadi game mobile of the year. Dan oke, sebelum kita masuk ke topik utama, sebagai seorang Pokemon fanboy, ini salah satu kabar baik dimana salah satu game Pokemon itu masuk ke Game of the Year, yaitu di nominasi role playing Game of the Year, yaitu Pokemon Legend Arceus. Ya walaupun ini bukan core game, dimana tidak masuk ke generasi Pokemon, dan ini hanya game spin-off, tapi untuk secara gameplay Pokemon Legend Arceus ini menjadi suatu gebrakan terbaru, dimana Pokemon ini membawakan genre open world RPG, dimana di seri Pokemon sebelumnya itu dimana story linear, yang dimana kita tidak bisa jalan-jalan secara luasa di map Pokemon, harus progress secara story lah. Dan dimana di Pokemon Legend Arceus ini bagiku bagus banget sih, mulai dari performance, mulai dari gameplay, dan juga story itu bagiku top tier lah untuk dibandingkan Pokemon dan yang lainnya. Bahkan untuk game Pokemon yang baru saja rilis di minggu kemarin, yaitu game Pokemon Scarlet Violet, itu bagiku masih kalah daripada Pokemon Legend Arceus. Dimana ya mungkin kalau kita ngomongin Pokemon Scarlet Violet harus ada satu video sendiri lah, harus ada satu episode sendiri lah, karena ya aku sebagai Pokemon fanboy pasti punya banyak unek-unek soal game Pokemon yang terbaru. Oke, kita langsung aja ke main dish atau main topik kita pada hari ini, yaitu nominasi Game of the Year 2022, dimana ada 6 game, yang dimana ini dari 4 diantaranya itu ada game story rich, yang dimana mengedepankan story dan juga mungkin scoring musik, dan kebanyakan ini game dari PC ya, dan ada beberapa lah dari game konsol. Yang pertama ada A Plague Tale Requiem. Ini adalah game sequel dari A Plague Tale Innocent, yang dimana gameplaynya ini gameplay game story ya, dimana oke lah menjadi Game of the Year tahun ini. Walaupun aku belum mainin ya. Kalau untuk game pertamanya A Plague Tale Requiem Innocence yang pertama itu oke lah. Lalu yang kedua ada Elden Ring. Nah ini nih, untuk pemain Dark Souls ya nggak mungkin lah nggak main Elden Ring ini,
bagiku ini juga salah satu contender Game of the Year, yang dimana ini salah satu game yang tidak bisa disetting difficulty-nya, yang itu menjadi salah satu tantangan untuk para gamers lebih tentunya, dan dimana ini game yang most anticipated juga untuk tahun ini. Yang ketiga, salah satu game yang ku bahas di episode pertama yaitu God of War Ragnarok, yang dimana ini menjadi salah satu contender terkuat karena tidak hanya story tetapi gameplaynya yang juga rumit kalau bagiku dibandingkan game sebelumnya. Ini menjadi salah satu nilai plus lah loh untuk game God of War Ragnarok, dan juga untuk scoring musik juga salah satu the best lah. Tetapi kalau kita membahas scoring musik ya, kita tidak akan lepas dari game ini, Horizon Forbidden West, dimana dari segi grafis, segi scoring musik, dan juga performance dan story, ini salah satu game yang bagiku bagus untuk teman-teman yang ingin mencari game-game petualangan, RPG, dan juga berat ke grinding atau development karakter. Dan game ini salah satu game terbaik lah untuk dimasukkan untuk di nominasi Game of the Year. Lalu ada Stray. Nah, ini adalah salah satu game yang istilahnya bagiku game bagus dan juga game lucu nama untuk ini, karena di game Stray ini kita bermain sebagai kucing di dunia metropolitan cyber yang di masa depan, dimana kita menjelajah kota ini bukan sebagai manusia tetapi dari sudut pandang kucing, teman-teman. Nah, dan juga untuk segi gameplay ini termasuk unik karena karakter kita ini kucing, dan untuk story gak usah dibahas lagi lah ya, Stray ini termasuk yang good lah. Lalu yang last but not least itu ada Xenoblade Chronicles 3. Nah, aku nggak akan berbicara banyak tentang Xenoblade Chronicles 3 karena aku belum main ya dari game pertamanya, dan aku juga nggak ngikutin franchise-nya. Dan itu dia 6 Game of the Year, nominasi Game of the Year 2022. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu votingnya di mana, aku nanti kasih link di deskripsi untuk voting Game of the Year 2022. Nah, itu kalau bagiku. Dan terakhir sebagai closing, untuk prediksi Game of the Year tahun ini, aku stay di Elden Ring. Oke, teman-teman, that's it for Dr. Andes Game episode 2. Thank you for listening and see you on the next occasion. Bye bye.